Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal ghadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal bilad وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بجميع علومه الدارين آمين. Halaman 14 baris kedua dari atas. Al-ahdatsu bermula hadas-hadas itu isnani, ada dua perkara lah. Itu halaman 14 baris kedua dari atas. Pertama aswaru, hadas kecil. Yang kedua wa akbaru, hadas besar. Nah itu tahu sudah kita ya, kalau cuman ini kan sekadar rangkuman. Fal aswaru, maka bermula hadas kecil adalah ma aujabal wudu'a, perkara yang mewajibkan wudu. Jadi sesuatu itu bila terjadi wajib dulu wudu, mun hendak mengerjakan sembahyang kah misalnya. Nah maka sesuatu yang mewajibkan berwudu seperti imbah takantut, imbah bakami, imbah tersentuh laki-laki dan perempuan, kulit ada balapik, maka imbah kejadian itu wajibnya wudu mun hendak sembahyang. Nah itu disebut hadas kecil ngarannya. Jadi hadas ini sesuatu yang sebenarnya dihukumi najis, tapi najisnya kada kelihatan, najis ma'nawi ngarannya. Nah, wal akbaru, dan bermula hadas besar, hadasnya terganal pada yang ini. Nah ma yaitu perkara aujabal ghusla, yang mewajibkan mandi. Nah, jadi kalau kada mandi mun hadas besar benajis secara maknawi, najisnya secara makna benajis. Nah itu disebut hadis besar kena. Nah, itu paham sudah kita. Al auratu, ini mubtada bahasa. Bermula aurat-aurat itu arbaun, ada 4 kategori lah. Nah aurat itu ada 4 secara garis besar. Pertama auratur rajuli mutlaqan. Nah aurat laki-laki mutlak, arti mutlak itu baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang, itu mutlak. Jadi pertama aurat laki-laki kayak apa di dalam sembahyang dan di luar sembahyang, belum ada jawabannya dulu. Sidin sandingkan dengan wal amati, budak perempuan, fi sholati, di dalam salat. Nah jadi laki-laki baik di dalam sembahyang maupun di luar sembahyang, budak perempuan sama fi sholati, di dalam sembahyangnya. Nah apa auratnya? Ma baina surrati war rukbati, antara pusat dan lutut. Jadi ke atas pada pusat sedikit, pusat tertutup, dan ke bawah pada pusat sedikit, ke bawah pada lintuhut lutut sedikit, lintuhut tak tutup. Itu laki-laki. Jadi laki-laki itu ada sembahyang, di luar sembahyang nih auratnya di mana? Di atas pusat, di bawah lintuhut. Jadi mun hendak ada babajuan kada apa-apa. Di dalam sembahyang sama, hendak ada babaju kada apa-apa, karena batas auratnya di atas pusat, di bawah lintuhut. Kayak itu juga budak perempuan sekalinya, tapi budak perempuan di dalam sembahyang, fi sholati, di dalam sembahyang sama ma baina surrati war rukbati. Nah tapi munnya sembahyang dalam tempat yang saurangan. Nah jadi budak perempuan ini kan bahari, ini kan ada lagi bang zaman bahari itu. Nah budak perempuan itu bolehnya sembahyang kada berbaju, artinya kan kacila kelihatan boleh aja, tapi dalam kamarnya saurangan. Nah itu amun kita kan kada kacila kelihatan. Nah penaranya nih tuh biji jagung nih tuh. Nah jadi nih tuh itu sekadar kita tahu aja. Amun perkara sekarang kada terjadi sudah budak perempuan itu, ada lagi budak perempuan.
Nah, cuma bubuhan Arab kulotnya masih menganggap ada. Makanya nya wani menungkih lawan bubuhan yang TKI Indonesia, tungkihnya dia kira dianggapnya itu budak. Kan budak bahari boleh ditungkih. Padahal kada. Budak sudah kada ada lagi, dihapus sudah oleh PBB. Nah, kayak itu oleh kemanusiaan Indonesia dunia, kemanusiaan dunia sudah dihapus nih itu. Nah, cuma Arab Ortodok yang bahari kalan itu masih ada menyimpan kenang-kenangan lama. Jadinya merasa kada berdosa. Nah, nya merasa menukar lawan bubuhan yang KBRI ini nih. Nah, itu. Jadi laki-laki dalam sembahyang maupun di luar sembahyang, aurat yang wajib ditutup di atas sedikit pada pusat, di bawah sedikit pada lintuhut. Sedangkan wal amati budak perempuan di dalam sembahyang, namun di luar sembahyang belum lagi lah, di dalam sembahyang. Ma baina surah wa rukbah sama juga kayak itu. Maka itu kelihatan aja, ini kan seorang aja dalam kamar. Naranjingin budak. Lain lagi permasalahannya. Titik di situ habis. Wa auratul hurrati, bermula aurat perempuan yang merdeka, lain budak nih. Siapa merdeka? Ya kita sekarang seluruhnya merdeka nih. Fi sholati, di dalam sembahyang, jami'u badaniha, seluruh badannya dulu wajib tertutup. Supaya mudah mengatakan seluruh badan wajib tertutup bebinian tuh dalam sembahyang, ma siwal wajhi, kecuali jauh wilayah selain wajah, wilayah wajah, wal kafaini, dan dua telapak tangan muka belakang. Nah, itu boleh tak buka. Boleh tak buka. Nah, kayak itu dulu. Artinya tuh kita mau hendak bertutup boleh kan, boleh terbuka aja. Titik dulu tuh. Itu kena pembahasannya masalah sujud. Wah, jelas sudah telah kalau perempuan yang merdeka. Nah, jadi yang boleh kelihatan tuh wajah. Jadi bila ada rambut, rambut tuh bukan bagian dari wajah. Rambut kepala nih kelihatan, batal sembahyang. Lengan kelihatan, batal sembahyang, karena lengan ini bukan tapak tangan. Nah, itu. Wa auratul hurrati, dan bermula aurat perempuan merdeka yang zaman now ini nah. Wal amati, dan aurat budak perempuan, indal ajanibi, ketika di hadapan ajnabiyan itu lain mahram kita, orang yang boleh kawin lawan kita. Nah, berarti ini di luar sembahyang nih, ya kalah, di luar sembahyang, bini-bini di luar sembahyang, dan budak perempuan di luar sembahyang ketika bertamuan berlihatan dengan orang yang boleh nikah lawan kita, lain suami, kecuali suami lah. Suami kan boleh nikah lawan kita tapi sudah nikah, kan lain kisahnya lagi. Indal ajanib, yang boleh nikah dengan kita tapi belum nikah dengan kita, hanya boleh aja tuh auratnya jami'ul badani, seluruh tubuh. Nah, jadi kita jangan aneh bila melihat orang itu bercadar, jangan dipadahkan teroris. Nah, ini mamalahkan, ini yang mau tamatnya. Nah, kaul yang kedua terendah sedikit, boleh muha kelihatan dan tangan sebatas hajat dan batis sebatas hajat. Hajatnya hendak berjalan, tangan hendak makan segala macam, masalahnya mau tutup makan ngalih. Ya kalau, nah itu sebatas hajat. Tangan sebatas hajat, batis berjalan sebatas hajat. Nah, kelihatan sedikit, tumit sedikit. Sebatas maksud hajat di sini, amun kawa ditutup, amun yang kada kawa, caka ibarat yang di kampung tuh babinian bahuma. Nah, kada kawa batis kada kelihatan ya, kalau segala macamnya tangan kada kawa. Misalnya mau hendak bersarung lagi kawa bagus lagi sebenarnya. Nah, cuma seandainya kelihatan tangannya sedikit, sekadar tangannya aja masih dimaafkan aja nih tuh. Dan muha. Nah, ini kaul yang kedua taringan sedikit. Nah, kita Indonesia ini yang kedua barang. Ya kalau sebab bilangnya bercadar, oh terus sudah. Apalagi lakinya berjanggut pulang dah, jelas sudah aja. Kalau kayak itu hati ya, kalau padahal kada, memang kebanyakannya kayak itu bang. Masalahnya itu bang, tadi ada mencoreng ajaran agama kita. Menimbai bom pakai cadar, nah adalah bunga. Pasupani cadar ya kalau. Nah itu yang mencoreng sebenarnya.
Nah kalau ke pasar becadar gonol sakraja becuntan gawian. Nah jadi cadar tuh menutupi muhanya supaya kada ketahuan siapa malingnya. Nah ada nang kayak itu kan menyupani naranya ini nih. Cuma kita sekadar tahu kena lah bahwa aurat perempuan itu memang seluruh badan, itu kaul yang paling utama. Nah kena ada yang boleh muha kelihatan, nah kaul yang kedua. Jadi barang siapa mengamalkan yang boleh muha kelihatan, iya mengamalkan yang ada memuliakan. Nah kayak itu. Jadi boleh aja muha kelihatan nih, karena ada kaul yang kedua. Tangan pang sekadar hajat. Nah ini sekadar hajat. Amun duduk misalnya di pelatar bagi kipas berbubur basah bini-bini nih, baju yang you can say ya kalau kamu bisa melihat katiakku jangan atau you can say itu artinya. Nah sambil berkipas marai katiak nih, ini kan kada sekadar hajat, naranya melebihi dari hajat. Nah kada boleh hukumnya minta tumunnya di hadapan ajnabiyah, orang yang boleh kawin lawan kita tapi belum kawin. Nah kayak itu anunya. Wa inda pang amun bibinian pang yang merdeka tadi dengan budak yang perempuan tadi, inda ketika di hadapan maharimihima yang boleh kawin lawan inya, wan nisa'i atau perempuan sama dengan perempuan, mana auratnya ma baina surrati wa rukbah, yang kada boleh ditampayakan itu di atas pusat sedikit, di bawah lintuh sedikit. Nah yang mahram nih, arti mahram nih dang sanak lawan dang sanak kada boleh kawin. Mintuha minanto sebenarnya kada boleh kawin itu. Nah mintuha minanto nih sudah boleh kawin, cuma wah ini modelnya itu tuh ya kalau kada boleh kawin tuh. Batu pulang mamarina mahram naranya, mamarina kita atau lawan kita, mun kita lelakiannya bebinian mahram naranya, atau kebalikannya kita binian nyelakian nah mahram. Atau misalnya abah sampai ke atas, abah kainya abah terus ke atas sampai Nabi Adam. Nah itu mahram tuh. Nah itu ke bawah pulang furu' aja kita, kalau ke atas itu usul, kalau bawah furu', anaknya anak terus ke bawah kada boleh kita kawin itu mahram jenaranya. Amun ke samping nang sanak ke atas tapi kada tolok ke atas samarina atau mahram juga. Nah maka di hadapan mahram itu seorang perempuan yang kada boleh kelihatan, nah ini hukum asal lah, hukum asal kada boleh kelihatan ma baina surrah war rukbah, di atas pada pusat sedikit tertutup sampai ke bawah pada lintuhut, berarti itu kastilah boleh kelihatan. Tapi adabnya pulangnya bukan hanya berpikir aja pang, adab sama kita sembahyang dengan biar hendak yang kada berbaju boleh hai, kada berkopiah boleh hai, asal ke atas pada pusat ke bawah pada lintuhut tertutup jadi imam gin boleh ya. Kalau cuma kada beradab, nah sama nang kayak ini di rumah misalnya kuitan ada, mama ada, abah ada, antoy susu misalnya kada cucuk lah, walaupun sah aja sehati boleh aja. Nah antoy makanan sudah aja nah kada cucuk juga nang kayak itu, walaupun sebenarnya boleh aja sebenarnya. Jelas saya lah, sebab kan antara pusat lawan lutut aja yang kada boleh kelihatan. Ini nah di hadapan saksaman kayak ini perempuan merdeka wan nisa'i dengan bini-bini yang lain. Jadi mun inya ibarat bakumpulan misalnya grup bini-bini nih, baungkayan susu kada apa-apa, boleh-boleh aja. Yang kada boleh itu yang antara pusat dan lutut. Nah cuma kada beadab itu aja masalahnya. Jelas saya itulah ini masalah aurat. Nah cuma pulang yang perlu kita perhatikan, aurat ini bukan hanya tertutup tapi tidak terlihat secara bodinya tuh nah yang kelihatan. Nya bisa tertutup tapi Nabi bisa betilanjang, tertutup tapi dihukumnya betilanjang karena bodinya kelihatan. Nah contoh bodi kelihatan itu tuh ya tadi gambaran liukannya tuh kelihatan, berapa ukuran yang kasila kelihatan padahal berbaju aja, tapi ukurannya kita tahu mau tuh gondolnya aja. Nah ya lah kelihatan bodinya tuh itu maka dihukumi masih haram, hukumnya belum menutup aurat lagi.
Ini banyak itu terjadi. Banyak itu terjadi itu. Memang kok kurang lebih aja Pak, sementara amun balawasan ila yaumil kiamah jangan. Enggak itu contoh. Jadi jangan dianggap itu sudah menutup aurat. Enggak itu tuh. Nah, itu hati-hati benar, itulah aurat ini penting benar kita. Masalahnya aurat ini perkara perintah yang wajib dilaksanakan. Lalu kita kadang melaksanakan berdosa kadang. Nah, maka wajib ada bertaubat. Wajib pelajaran subuh tadi wajib bertaubat atas kita membuka aurat kan wajib bertaubat. Ternyata kita hari-hari beribadah tapi lupa bertaubat dari membuka aurat. Bahkan rasa kami dengan membuka aurat ibadah kita semalam ditolak oleh Allah. Pagi tadi. Nah, pelajarannya ya. Nah, ini penting benar. Jadi mun hari-hari kita membuka aurat merasa ada salah dan kada hendak bertaubat, ibadah kita tuh ditolak oleh Allah. Nah, ini dosa kada karasaan ngarannya. Jadi kada salahnya bang kita tadi minta ampun nonton hari-hari. Cuma kada mau jam menutup ke aurat, itu ngarannya tak salah juga. Tapi syukur juga meminta ampun pulang. Nah, ini tuh syukur juga. Itu pertama yang perlu kita perhatikan lah. Ini contoh aja bang supaya jangan supaya kita jelas. Tuh kan recak bertamu bebarengan lawan apa perempuan telah. Itu nggih. Kerudung bagus. Tapi burit ini nampak benar. Anunya tuh pres aja kita. Mempres. Ininya nampak mempres. Belum perang lagi. Biar bertugas tapi kada boleh puluhan. Polisi wanita hati-hati itu jadi digubir-gubiri sedikit kah, jangan nampak benar ya. Kalau lu menyampaikan aja lah, singgung aja kalau raja kalau ada pertemuan non puluhan itu bila bunga sebelum sapa ya. Bagus sudah berkerudung tuh bagus benar sudah ya kalau. Cuma jangan sampai ila yaumil kiamah ini nampak benar kelihatan. Amun sementara aja kada bapak, sementara hidup sekalinya aja. Itu tuh. Ini umum aja lah kada bersambat bang ya. Kalau bang kada bersambat siapa, cuma kan supaya sekadar tahu tuh kita sekadar menyampaikan hukum, masih kada masih tak sadar orang kan. Yang penting kita sudah memadahkan, itu belum menutup aurat, itu aja sih. Orang non muslim bang itu orang non muslim kan lagi kisahnya. Ini kita yang sesama Islam ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau yang wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw, itulah watawassaw itu. Betul pulang aurat dalam sembahyang itu yang kada boleh kelihatan itu adalah dari pandangan mulai atas, pandangan dari sisi muka dan belakang, dari sisi kanan kiri kita. Kalau dari sisi bawah kelihatan kada apa-apa. Betapi cuma kada bahasa lawar, maka ganal. Pas wayah sujud kelihatan oleh orang belakang batangnya itu kelihatan. Jadinya salah siapa tuh? Salah yang di belakang. Salah yang di belakang. Kenapa menjingok ya lah? Kenapa menjingok? Itu batal tuh jasa orang ada menjingok. Kalau lihatan dari bawah ada apa-apa. Tapi kalau lihatan dari samping tabukannya itu batal. Atau dari atas betapi cuma longgar. Longgar kelihatan batal sembahyang. Tapi kalau dari bawah kada apa-apa. Rumah panggung misalnya di bawah ini kan kayak bermainan, kalian akan main kelikir, di atas sembahyang, maka yang kuitan sembahyang, kuitan lawas sudah janda aja misalnya nih. Allahu Akbar. Ya. Jadi karena kan yang pimen kelikir pindah hinip kenapa kah? Sakalinya manjingok hundang galah kelihatan. Hundang galah kelihatan. Batalkah sembahyang kadakah? Kelihatan aurat, lalu naik kayak sikung atas mak, auratnya kelihatan ya. Biar yang anak nih, yang mamanya sudah belajar kitab sampai nonton aja.
ada batal, nakai ada batal. Itu palihatan mulai bawah ada bapak. Itu. Jelas. Jadi imam enggak lah betapi aja kalau bisa salawat boleh aja. Nah itu. Yang penting jangan kelihatan dari samping kanan, samping kiri, muka dan belakang dan dari atasnya. Yang kelihatan. Mun dari bawah ada bapak kelihatan. Nah itu. Itu masalah aurat. Nah ini penting juga. Arkanus sholati, rukun-rukun sembahyang. Nah ini wajib hafal lah kada. Rukun sembahyang wajib hafal. Arkanus sholati sab'ata asyara. Bermula rukun-rukun sembahyang ada 17. Biasanya 13 loh kok. Kenapa 17 ya? Nah tumaninahnya dihitung 1. Yang ada tumaninah tuh 4. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Itu wajib buat tumaninah. Nah, cuma karena ini dipisah, tumaninahnya dihitung 1, dihitung 1, lalu jadi 8 naik. 13 tambah 4 berapa? 17 kada. Nah, jadi jangan bingung. Kenapa 17 ya? Ini salah kitab nih ya. Nah, kada salah kitab, Bang. Dasarnya kayak itu. Al awalu yang pertama an-niyatu. Nah, niat dulu permulaan. Wajib hafal bahwa kita berniat dalam sembahyang itu hukumnya wajib, tapi niat yang dalam hati. Nah, niat dalam hati. Kalau niat yang diucapkan itu sunnah. Niat yang diucapkan tanah usolli farda subhi. Nah, itu sunnah. Tapi niat yang dalam hati hukumnya wajib. Wajib niat itu di dalam hati. Hanya ada 3 kalau sembahyang wajib lah. Hanya ada 3 kata yang wajib ada dalam hati. Waktu kita mengangkat takbir atau ihramnya itu. Pertama qasad, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'yin. Qasad itu ada kesadaran hendak sembahyang. Ada kehendak aku hendak sembahyang, qasad. Ta'arud itu sembahyang apa? Sembahyang fardu atau sembahyang wajib. Nah, sebab sembahyang itu ada 2 kategori, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi harus dibedakan sembahyang mana ini? Sembahyang yang fardu, berarti antara 5 waktu tuh. 2 sudah. Aku sembahyang, aku hendak sembahyang, aku sengaja sembahyang, itu kata-kata aja tuh, itu saja berbeda-beda tuh. Aku sembahyang fardu. Nah, aku sembahyang satu perkara, qasad ngarannya. Menyatakan bahwa itu bukan sunnah tapi fardu, perkara yang kedua. Aku sembahyang fardu, ta'arud ngarannya. Nah, lalu fardu ini kan ada 5. Yang mana? Zuhur kah? Asar kah? Lalu ditakyin, dibedakan lagi. Oh, sembahyang fardu subuh. Nah, menyebut subuh itu mentakyin ngarannya, membedakan supaya jangan samar. Jangan sampai subuh dikira tadi zuhur, dikira asar. Nah, maka aku sembahyang 1, fardu 2, zuhur 3. Aku sembahyang fardu asar. Aku sembahyang fardu maghrib. Aku sembahyang qasad. Fardu ta'arud. Asar ta'yin. Bahasa Arab yang qasad ta'arud ini biar kada hafal kada Bapak. Yang 3 nentunya aku sembahyang fardu subuh, sembahyang fardu asar, sembahyang fardu isya. 3 aja hendak benar. Kenapa kita lawas bener sih mangkat tangan tuh? Nah, apa yang dibuat? Oh, asam kamal atau 4. Nah, itu cokai. Segala macam acan-macan atau 4. Oh, lawas. Sedangkan menghadap kiblat. Apalagi yang tuh adaan sunnah aja, qadaan sunnah aja. Nah, munnya saudangan. Tapi bilanya jadi makmum bertambah makmuman. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya ikut imam. Atau dipindah dengan kata lain jadi makmum, mudah juga. Aku sembahyang fardu subuh jadi makmum. Kalau ini memang jadi makmum. Aku sembahyang fardu maghrib ikut imam, sama aja juga. Ya Allah. Jadi bakarasan berdua. Jadi makmum ya, ikut imam ya. Nah, sama beda kada pintar. Jujur aja kadangnya itu terus bakarasan. Nah, wajibkah kita menyatakan jadi makmum atau ikut imam itu ketika kita berimaman? Mun sebagai makmum wajib. Bilanya kada menyertakan ikut imam dan jadi makmum misalnya, padahalnya sedang berjamaah, batal sembahyangnya.
kecuali niat mau barokah, niat sorangan aja. Nah, dirasa itulah. Jadi handap aja. Niat itu ketika kita mau mulai mengucap Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama. Allah, ketika Allah sudah ada, aku sembahyang fardu subuh. Makanya hadap aja loh. Kalau hadir maut sana cepat aja Allahu Akbar. Ada kita kan mendengar ya sadapa sekilo panjangnya Allah. Sudah panjang, astagfirullahaladzim. Dia pulang, astagfirullahaladzim pulang. Nah, gara-gara kada paham. Nah, sudah kada paham bangga pulang. Nah, ini tuh. Aku sembahyang pada subuh, hadap aja loh. Nah, makanya disunahkan melapaskan niat itu di mulut sebelum mengangkat takbir itu, supaya menimbulkan kesadaran atau membangun kesadaran. Apa yang dibangun? Kesadaran bahwa kita hendak sembahyang fardu subuh, kesadaran bahwa kita hendak sembahyang fardu zuhur. Mun sudah sadar tuh berarti ada di hati betungguan, angkat aja lagi Allahu Akbar. Apalagi kursa dihadirkan ini sudah betungguan. Pahamlah. Apabila kita membangun kesadaran supaya betungguan itu ketika mengucap usolli fardhu subhi rakaat ini, nah bangun kesadaran itu, aku hendak sembahyang fardu subuh. Ada kesadaran itu, sadar kita kada maigau, kada yang anu tuh. Angkat baik Allahu Akbar, ada aja sudahnya di hati betungguan itu. Kada ngalih kada. Nah, yang ngalih itu memangnya kada belajar Bang. Atau belajar juga lawan guru kuntawa sekalinya. Nah, itu banget. Nah, itu niat dulu yang permulaan. Nah, yang kada sahnya tuh gini nah. Allahu Akbar, hanya sadar aku nak sembahyang zuhur. Nah, kada sah tak? Atau aku nak sembahyang zuhur. Mengopi dulu. Hanya Allahu Akbar, nah kada sah juga. Yang sah tuh kayak apa? Aku nak sembahyang zuhur, Allahu Akbar, sah. Disambung. Ini hakikat muqtarinan bi fi'lih. Narannya. Nah, insyaallah paham aja nih. Mun sampai kada paham, besar pembabal. Satu niat lah. Apa niat itu hukumnya? Wajib. Apabila hendaknya ketika mengucap Allahu Akbar, mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Biar yang Allahu Akbar sahaja. Nah, Allahu Akbar aja saja. Mangkat tangan ke dada nih Bang, sunnah juga. Biar yang Allahu Akbar aja. Sahaja juga. Jadi kita bila orang kayak ini Allahu Akbar, jadi imam pulang, jangan heran. Kenapa? Inya paham tuh, naranya paham. Cuma pangulir naham. Nah, itu naham paham dan pangulir. Itu aja. Asani yang kedua rukunnya, rukun sembahyang nih, takbiratul ihram. Mengucap takbir yang pertama itu nah. Takbiratul ihram. Allah. Nah, ini penting tajwid belajar nih, jangan Allah salah. Allahu akbar salah. Lo-nya tuh tebal. Allah. Kayak lam lawan o tuh nah. Allahu nah, itu ada syiddah di situ. Ditahan nah, dihembus sedikit. Allahu akbar. Nah, ini tuh. Tuh kena ada syarat-syarat takbir tuh, ada teknik dijelaskan di sini jelasnya kalau salah. Nah, ada boleh Allahu akbar. Ya, nah, ada boleh tahalat darahnya. Ada boleh tahalat ini dah. Tahalat dengan satu hinak ada boleh. Apalagi dua gini ya. Nah, itu takbiratul ihram. Apa hukumnya? Mengucap itu wajib. Karena itu termasuk rukun qauli, rukun yang diucapkan. Huruf per huruf yang kita baca Allahu Akbar itu wajib paling mendengar. Nah, jadi jangan asaan menyambat itu, jangan kayak Allahu Akbar ya. Kedengaran seorang kada mendengar ya apa? Mungkin itu aku berkuliah kayak sudah ya. Kada usah juga berkuliah. Yang sadang-sadang aja. Bila sampai kita nyaring imam terganggu makruh. Mun imam sampai sarik sudah haram tak. Bagi dengan imam je lagi. Bila imamnya ahli tasawuf, maklum aja aku jadi imam. Kan jadi dosa tuh di belakang. Cuma kalau mun imam ngarundum di hati, jadi dosa. Nah, itu jadi boleh nyaring sekadar kita mendengar. Jangan mudah kayak bersaing dengan imam tuh nah. Jangan juga.
Nah itu takbiratul ihram. Asalis al-qiyamu 'alal qadiri. Nah, berdiri, qiyam itu berdiri. Berdiri ini berdiri normal, sapainya kau berdiri biasa saya itu. Nah, 'alal qadiri atas orang yang mampu. Fil fardi jika sembahyangnya sembahyang fardu yang 5 waktu tuh. Maka berdiri ini tuh hukumnya wajib karena termasuk rukun bila mampu. Nah, maka di sini disebut dipadahkan 3 rukun dikerjakan dalam satu momen. Yang ini berdiri, ketika berdiri membaca takbiratul ihram pertama, di situ ada niat 3 rukun sudah dalam satu momen pertemuannya ya kada. Kalau ini kita mampu berdiri tapi kita berduduk, Allahu Akbar tapi berduduk kada sah. Munnya mampu berdiri wajib berdiri karena berdiri dalam sembahyang fardu hukumnya termasuk rukun, maka itu wajib. Nah beda kalau sembahyang sunnah kena. Sembahyang sunnah berdiri. Nah sembahyang wajib berdiri tapi alal qadir bilanya mampu. Nah itulah berdirinya kayak apa? Berdiri normal kayak apa? Berdiri normal nya kawa cagat sekalinya nya mudah kayak membongkok ada sah berdirinya. Cagat kawa sekalinya najem kayak bongkoknya nah ada sah. Wajib berdiri normal. Nah ini kan praktiknya tuh ada sudah videonya ya kalau. Nah itu kena bisa admin kena masyarakat di kolom komen yang hendak membaca tuh ada sudah diperhatikan untuk kayak cara berdirinya, kayak apa jarak antara dua kakinya. Tuh lihat ya aja itu sudah ada videonya. Mau kada tahu berarti pian dasar memang kada tahu tuh. Nah itu berdiri ya kita. Mun kada kawa berdiri urutannya berduduk lah. Memang kita ada berdiri. Nah, cuma apabila kita sudah boleh berduduk, ketika berdiri dikarasi mendagoy. Rabah. Kenapa alasan rabah? Mungkin karena garing. Mungkin karena ada sesuatu hal di mana sembahyang, di atas ambulan sembahyang. Misalnya di atas ambulan sembahyang, nah, di atas ambulan sembahyang misalnya. Nah, jadi kan ambulannya berjalan, kita sembahyang di situ. Munnya dikarasi berdiri, lo kumendagoy. Nah maka di bawah sembahyang berduduk boleh maka itu. Jadi alasan berduduk itu bukan hanya karena sakit, bisa juga karena di atas kapal kah lalunya berduduk sebab bilainya berdiri di karasi tatajun ke laut. Nah hiyo mahadang ya kalau nah hiyo mahadang hakun yang di atas Titanic daripada hiyo ya kalau baik di atas Titanic nah kawan kayak ini nah hakun kayak itu. Nah, berduduk. Nah, duduk ini kena 2 cara lah. Ada duduk di lantai, ada duduk di kursi. Kalau duduk di lantai itu perbedaannya dengan berdiri cuma kada berdiri aja itu aja. Sujudnya, nah rukuknya kayak ini gini. Sujudnya dasar bujur-bujur sujud. Nah, kalau duduk di kursi ada kawa sujud ke lantai, ya lah. Maka membedakan mana ruku mana sujud. Nah, sujudnya itu lebih cenderung sedikit itu aja. Jadi ruku kayak ini, sujudnya lebih cenderung sedikit. Nah, sekadarnya aja, jangan dikarasi juga, ruku terjungkang. Nah, sesuaikan dengan kemampuan, itu cara duduknya. Yang lainnya sama aja berataan, nah, sama berataan. Niatnya apanya. Nah, cuma hati-hati kalau nya perempuan, bini-bini nih, duduk di kursi, hati-hati ya. Kalau kebina mukanya terbuka, kelihatan betis. Nah, itu hati-hati itu rajin. Bisa gitu dari belakang kelihatan betis. Jadi hati-hati kalau duduk sembahyang berduduk di kursi, ya itu di kursi roda kah misalnya, diperhatikan benar itu. Kada kawa berduduk berbaring di atas bahu kanan. Nah, kada kawa berduduk. Rasanya sudah pernah tuh diperhatikan dulu lah. Ada videonya di mana kata? Waktu di Amakos malam tuh berbaring di sebelah bahu kanan. Nah, maka syaratnya bilainya kita kalau duduk tuh kan tetap menghadap kiblat. Nah, kalau nya berbaring sebelah kanan tuh yang menghadap kiblat itu dada lawan muha. Sebelah kanan ini nah, anggaplah kiblat ke situ arahnya lah. Nah, maka yang kanan ini direbahkan ke bawah. Berarti kayak ini loh Kak. Nah, dada menghadap kiblat. Muha menghadap kiblat. Bila ini sini yang sakit, di sini bangkak. Nah, berbaring di atas sebelah bahu kiri. Dada tetap menghadap kiblat. Nah, itu urutan yang nomor 3, imbah berduduk. Jangan berduduk kawah aja langsungnya berabah, kan boleh.
Nah, oh ternyata barabah yang bahiring nih kanan kada kawa, kiri kada kawa, beti lantang. Beti lantang menghadap ke langit-langit. Nah, maka tuh cara beti lantangnya yang bujurnya diandaki bantal di belakang ini nah, supaya kepala ini lebih tinggi dan dada ini kawa sedikit lebih tinggi daripada bawahan pusat ini. Jadi dada dan kepala tetap menghadap kiblat. Mun kawa lebih tinggi lebih bagus. Kalau di rumah sakit itu ada kan ranjangnya kan kayak ini. Nah, kayak itu. Tapi karena kita nih di rumah-rumah sendiri, ada ranjang kayak ini. Nah, anda kia bantal asal kepala dan bagian kepala ini minimal tak tinggi daripada bagian tubuh yang lain. Dan batis arahnya menghadap kiblat, meninjak kiblat itu caranya. Tuh kiblat nah, batis kayak ini nah. Ada bulian kayak ini. Yang kayak ini nah. Meninjak kiblat batisnya. Kepala tadi tinggikan sedikit, ini menyebati lantang. Nah, sedangkan tangan kayak ini kayak biasa, bacaan kayak biasa. Rukunya kayak apa? Isyarat kepala aja. Ruku, sujud. Nah, kayak itu. Kepala aja isyaratnya. Amun kada kau beti lantang juga bang. Nah, innernya up to you aja lagi sudah. Tetap sembahyang. Tapi sembahyang menghormati waktu innernya. Sebab kenapa? Sebab ngalih orang yang sudah kada kawa bayin duduk tuh untuk suci bersih itu kada kawa biasanya. Biasanya kubur dan duburnya tuh benajis terus. Atau bajunya benajis, atau tempatnya benajis, atau tapihnya benajis, atau selimutnya benajis. Maka kada usah sembahyang kalau benajis. Maka sembahyang itu dihukumi menghormati waktu. Bila suatu hari sebulan kemudian sembuh dari penyakit, wajib mengqadha. Asalnya menggawi kayak itu tadi. Bila misalnya ternyata kada sembuh-sembuh, meninggal dunia, kada dituntut lagi. Padahal sembahyangnya itu sebenarnya kada sah. Cuma karena inya gawi sekadar inya kawa, kada dituntut lagi, alias kada hutang. Yang orang yang kada paham nih garing segaring-garingnya. Keluarganya kada paham, kada bisa memikirkan mengarahkan supaya mau sembahyang. Sebab sembahyang ini pada setiap keadaan wajib. Garing tetap wajib, ada di pengecualian, kecuali aja yang Allah datang haid. Nah, itu jadi itu bebinian John itu. Ya kalau, nah jadi garing segaring-garingnya. Ada yang besar memikir sembahyang toh, saminggu, sabulan, setahun. Ada berpikir hendak sembahyang nih toh, maka seandainya mati ada tuntutan. Nah, kecuali aja anak nih berbakti mau mengqadhakan. Nah, itu pun kada wajib bagi si anak, cuma sekadar baktinya anak aja lawan kuitan. Nah, kayak itu. Cuma itu syaratnya sudah meninggal juga dikadakan, yang mau ya hidup dikadakan. Mau ya hidup dikadakan kada kawa. Nah, itu jelas itulah. Nah, itu masalah al-qiyamu 'alal qadiri fil qiyam ar-rabi' qiraatul Fatihah. Nah, itu kena masalah qiraatul Fatihah ini ada penjelasannya babnya pasalnya khusus di sini, tata caranya, syarat-syarat sahnya itu harusnya ada di sini. Nah, itu termasuk rukun ya Fatihah ini. Termasuk rukun. Nah, wajib kita tahu berapa sudah rukunnya. Niat, takbiratul ihram 2, berdiri bila mampu 3, hanyar membaca Fatihah dari bismillah sampai waladdallin. Nah, itu kayak apa tata cara membaca Fatihah, kena ada pasalnya khusus. Jadi rugi mungkin kada sempat belajar. Nah, di sini ada surutul Fatihah halaman 17 tuh. Nah, ada banyak syarat-syarat membaca Fatihah kayak apa supaya sah. Nah, tuh ada surutul Fatihah halaman 17 tuh kayak kita bahas babnya. Nah, jadi Fatihah termasuk rukun. Al-khamis ar-ruku', ruku'. Nah, ruku' kembali ke halaman 15. Nah, ruku' itu termasuk rukun juga. Gerakannya, membacaannya pang sunnah aja. Jadi biar kada bacaan. Yang penting gerakannya. Nah, cuma beserta tumakninah lah. Arti tumakninah itu berdiam sejenak walau sekadar ucapan subhanallah. Nah, jadi mbah tak berdiam, hilang dulu geraknya. Hanya hendak berdiri pulang. Nah, ninta berdiri pulang tuh itidal naranya. Mbah berdiri pulang juga dulu setumat. Tumaninah naranya, hanya hendak sujud. Nah, biar kada bacaan. Jadi insya Allah biar kada sampai 5 menit tuntung sembahyang. Nah, disuruh bujur. Salah. Allahu Akbar. Ini kalau sedangkat juga Allahu Akbar. Langsung Fatihah iftitah harus dibaca. Auzubillah kada usah langsung Fatihah aja. Waladdallin amin kada usah gini ya. Ada apa juga amin kan sunnah juga. Nah,
langsung rukuk, berdiamnya udah berucap asal sekadar setumat, i'tidal, sumat, sujud, itu sebab bacaan. Begana setumat, duduk antara sujud, sujud pulang, berdiri pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, Fatihah tarawih itu. Itu pulang paling 2 menit aku tontong. 2 menit tontong sudah biasa saja. Ya kan asal saja. Nah, itu sekadar tahu kita rukunnya tuh kadang nggak lihat dah. Nah, coba aja kita lah misalnya menghadap HP itu ada yang sejam 2 jam ya kalau. Nah, menghadap yang sembahyang ini kan Allah Taala kada sampai semenit tontong yang wajibnya aja digawe. Asal tahu yang wajib yang mana. Nah, ini tuh. Dikit lagi lah bisa tanggung nah sampai nonton sini kena. Baca tadarus ya kita. Sadis dan ini paling sadis lah. Yang ke-6 ya kita. Tuma'ninah bihi. Nah, ada tuma'ninahnya. Tuma'ninah di dalam ruku dianggap nomor 6. Asabi'u i'tidal, berdiri dari ruku. Nah, itu berdiri di ruku tuh berdiam dulu seluruh tubuh, jangan bergerak, jangan balimbai tangan, jangan bergoyang segala macam kepala ini, berdiam dulu kayak mematung itu. Nah, walaupun setumat. Nah, disebut tuma'ninah naranya. Asamin tuma'ninah bihi. Yang ke-8 tuma'ninah di dalam i'tidal. Nah, at-tasi'u yang ke-9 sujud marrataini, sujud 2 kali. Dalam satu rakaat tuh sujudnya 2 kali ya kalau. Nah, al-ashiru tuma'ninah bihima, tuma'ninah dalam 2 sujud tersebut. Nah, jadi 2 tuma'ninah dalam sujud tersebut. 2 kali sujud itu 2 kali tuma'ninah. Nah, bacaannya Bang sunnah. Nah, kayak apa sujud? Anggota sujud penjelasannya ada kan di sini. Syarat-syarat sujud segala macamnya ada. Insyaallah itu dijelaskan juga tetamu kita. Jadi di sini kada dijelaskan dulu tuh nah. Anggota sujud berapa, kayak apa syaratnya supaya sah. Nah, itu kan ada babnya tersendiri di sini. Paraknya lagi paling 2 halaman lagi nih. Nah, ninta. Imbah nintu pulang. Imbah sujud 2 kali tadi, sambungannya pulang. Yang berapa sambungannya? Yang ke-11 al-hadi asyara julusu baina sajadataini, duduk antara 2 sujud. Yang bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni ya. Bila warzuqni itu nya bahasa Arab Bang, mau berhimat warzuqninya. Warzuqni ya. Kan artinya kan beri rezeki. Oh, ini tuh luar biasa berhimat model kayak khusyuk di situ. Nah, jadi al-julusu baina sajadataini. Membacaannya Allah Rabbighfirli itu sunnah aja. Duduknya itu sunat. Nah, duduknya tuh yang wajib gitu nah, bacaannya sunnah. Nah, cuma katakanlah duduk antara 2 sujud itu rukun fi'li yang kada boleh lawas. Duduk antara 2 sujud rukun fi'li yang kada boleh lawas. Yang kada boleh lawas tuh kalau kada salah ada 2, la i'tidal dengan duduk antara 2 sujud, kada boleh lawas. Nah, i'tidal lawas benar. Bila lawasnya melebihi kita membaca surah Fatihah batal sembahyang. Kita hitung-hitung nah baca Fatihah pian tadi berapa menit untungnya semenit. Ternyata i'tidalnya semenit sedetik, betul? Semenit sedetik, betul? Nah, sedangkan duduk antara 2 sujud ini kada boleh lamanya melebihi membaca tasawuf akhir. Tasawuf akhir teman saja, yang mana tasawuf akhir? Salawat kada termasuk tasawuf akhir. Mulai tahiyatul sampai wa asyhadu anna sayyidina Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Anda dah apa? Nya kada wayah membaca kada apa? Punya salawatnya tinggal, tasawuf kada termasuk tasawuf akhir. Salawat itu termasuk fardu yang menyendiri, yang mengiringi sesudah tasawuf akhir. Ada pejana itu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ ya. Mungkin amunnya wajibnya at-tahiyatu lillah. Itu aja. Ternyata kita Rabbighfirlinya panjang benar supaya Abdul 3 kali bulik aku aja. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, dibulikinya 3 kali bulik panjang pada membaca tasawuf akhir batal sembahyang. Karena itu rukun fi'li yang kada panjang. Nah, beda sujud. Sujud ini rukun fi'li yang panjang. Boleh pian sama laman gak sujud ke bapak? Nah, sama laman. Ada bapak sejan goring aja bila goring batal dah.
Tapa luang burik terbuka. Gitu. Nah, imbah nintu pulang tumakninah itu yang ke-12 asani asyara tumakninah fihi. Sejenak berhenti di duduk antara dua sujud itu wajib. Nah, jadi ada orang yang bacaan Rabbi firli wali walidayya Rabbi firli warhamni wajiburni itu, nah itu kan sunat kada dibacanya, padahal yang itu cuma sunnah aja diutamakannya benar, sakingnya khusyuknya bergoyang-goyang Rabbi firli warhamni wajiburni warhamni warzuqni. Nah, padahal yang bergoyang-goyang itu tuh kada tumakninah nih yang wajib, biar kada bacaan tapi berdiam setumat, itu yang sah daripada bacaan tapi bergoyang-goyang. Nah, paham itulah. Jangan sampai kita bergoyang-goyang itu pada tumaninah darahnya. Asalis asyara at-tasyahudul akhir. Nah, yang ke-13 nah tasyahud akhir. Yang at-tahiyyatu lillah itu wajibnya, sedangkan thayyibatul barakatuh itu sunat aja tambahannya itu. At-tahiyyatu lillah. Atau karena insyaallah ada bab khusus untuk tasyahud akhir kayak pembacaannya, tasdidnya tuh halaman 20 tuh ada kena insyaallah dibahas. Ar-rabi' asyara al-qu'udu bihi, duduk waktu membaca tasyahud akhir. Duduknya itu nah hukumnya wajib. Nah, sunnah duduknya burit ke rantai. Nah, batis kiri mengeluar di batis kanan ya kalau. Nah, betul naranya tawaruqah ibtiras lah. Nah, ibtiras lah kalau ada salah. Nah, narannya tuh kalau sunnah kadang-kadang bakal tahu. Yang penting cara duduknya tuh bujur. Cuma seandainya duduknya ada kayak itu bang, sah aja. Kalau bapak yang penting duduknya itu nah. Al-khamis, nah yang kelima. Al-khamisu asyara yang ke-15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti salawat kepada nabi ini bukan termasuk bagian dari tasyahud akhir, tapi rukun sesudah tasyahud akhir. Dibaca sesudah tasyahud akhir. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sekurang-kurang salawat yang dibaca ketika tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Tambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bertambah sayyidina bagus lagi. Jadi sekurang-kurang baca salawat tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bertambah sayyidina. Mun ditinggal sahaja Pak. Mun Allahumma sholli ala Assalamualaikum warahmatullahi batal sembahyangnya ada sah. Tinggal Muhammad. Itu ada penjelasannya di situ juga, ada juga penjelasannya itu khusus. Jadi salawat termasuk rukun. Amun yang sampai majid ya, yang apa tuh Ibrahim, kama surat Ibrahim itu sunnah juga. Sampai ke Dajjal pang begini sunnah. Sunnah aja nih tuh. Nah, jadi kalau mau kada hafal usah dikarasi kata Bapak. Asadisu asyara yang ke-16 assalamu salam yang pertama. Bacaannya itu pun yang wajibnya itu nah itu penting tuh, tasdidnya tuh jangan tertinggal. Assalamualaikum titik nggak situ yang wajibnya. Warahmatullahi wabarakatuh bang ada wajib, kenapa? Karena dibacaannya assalam. Rukun sembahyang yang ke-16 assalam, salam aja kada bebut warahmatullahi nih bacanya nah ya Allah. Nah jadi assalamualaikum titik. Di salam yang pertama itu aja yang wajibnya. Kalimatnya paling hadap itu assalamualaikum. Nah itu. Jelas itulah. Nah itu ya. Lalu yang terakhir, rukun sembahyang terakhir sabi'u asyara yang ke-17 tartib sesuai nomor urut. Nomor 1 kerjakan, nomor 2 imbahnya, lalu nomor 3 lagi jangan tanpa huruf andaknya. Nah lalu ini wajib hafal. Nah wajib hafal sekurang-kurangnya. Kayak apa cara praktiknya tuh silahkan di videonya sudah ada. Jadi kada usah lu perhatikan lagi nih tuh. Ada videonya mungkin kena bisa boni maling akan di kolom komentar. Nah imbah nih tuh pulang penjelasannya satu persatu kayak apa cara Fatihah, kayak apa syarat-syarat takbiratul ihram, syarat-syarat sujud itu kena kita bahas sesudah ini itu insyaallah kena di pertemuan akan datang. Nah itu ada bab-babnya tersendiri. Nah wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil tanik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.